sejak tahun 1292 di lembah Sungai Brantas Tenggara, Kota Mojokerto. Disitulah dahulu pusat kerajaan Majapahit berdiri. Kerajaan Majapahit terkenal dengan seorang patih bernama Gajah Mada. Kisah ini menceritakan tentang sang patih yang setia sebagai abdi raja. Kisah tentang sang penakluk kawasan dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Kisah tentang keteguhan, ketulusan, dan loyalitas pada pimpinan. Majapahit dipimpin Raja Jayanegara. Raja Jayanegara tidak disukai para pengikut. Ayahnya, Raden Wijaya, raja sebelumnya. Raja Jayanegara terlahir dari seorang selir keturunan Melayu. Selain itu, Raja Jayanegara pun terkenal berperilaku menyimpang dan zalim. Dalam penumpasan pemberontakan terhadap Raja Jayanegara, Gajah Mada memiliki andil yang besar. Pemberontakan ini berhasil ditaklukkan Gajah Mada. Raja Jayanegara pun disembunyikan di Bedander. Setelah Raja Jayanegara lengser dari tahtanya, Raden Wijaya pun mengambil alih posisi raja. Namun tak lama setelah itu, Raden Wijaya mendapat kabar bahwa kerajaan Majapahit akan diserang. Raja Raden Wijaya murung dan bingung dengan keadaannya. Sang patih mengusulkan agar raja berkonsultasi dengan patih tertinggi kerajaan, yaitu Patih Gajah Mada. Apakah yang Baginda pikirkan sehingga tampak murung seperti ini? Aku mendengar bahwa kerajaan ini akan diserang oleh pemberontak. Bagaimana jika Baginda tanyakan langsung kepada Patih tentang berita ini? Baiklah Dinda, bisakah kamu panggilkan Patih untuk menghadapku? Hormat hamba Baginda. Ada perihal apakah sampai Baginda memanggil hamba? Apakah kamu tahu rencana penyerangan kerajaan ini, Patih? Hamba juga sudah mendengar berita ini, Baginda. Andai Mahapati Gajah Mada ada di sini, pasti beliau punya strategi untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, sampaikan kepada Telik Sandi untuk menjemput Patih Gajah Mada dan menghadapku. Patih pun menjemput Gajah Mada untuk menghadap raja. Dengan langkah tegas, Gajah Mada masuk ke singgasana diiringi dengan Telik Sandi. Ia memberi hormat dan sang raja pun menyampaikan kekhawatirannya. Hormat hamba yang mulia, hamba sudah mendengar berita ini dan hamba pun sudah punya siasat, tinggal menunggu perintah Baginda Raja. Baiklah Gajah Mada, siapkan prajuritmu. Sang raja menyetujui dan misi dimulai. Di hadapan para bangsawan, prajurit, dan rakyat yang setia, Gajah Mada berdiri tegak dan berkata dengan suara yang menggetarkan, Aku
bersumpah tidak akan makan enak. Aku tidak akan minum yang manis. Tidak akan hidup nyaman sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Gajah Mada pun memimpin pasukan untuk latihan berperang sebelum terjadinya pemberontakan. Peperangan pun dimulai. Patih Gajah Mada memimpin pasukan. Kerajaan Majapahit selalu memenangkan setiap peperangan. Ia memimpin pasukan ke berbagai wilayah, menyatukan Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Hari-hari berlalu, tahun-tahun berganti, dan janji besar itu perlahan menjadi nyata. Kerajaan-kerajaan Nusantara bersatu dalam satu nama, Majapahit. Gajah Mada menepati sumpahnya. Ia tidak meminta upah, ia tidak meminta dihormati. Ia hanya ingin negeri ini bersatu dan damai. Kini Gajah Mada dikenang sebagai pahlawan, sebagai tokoh pemersatu Nusantara, sebagai lambang kesetiaan, kerja keras, dan cinta tanah air. Hamba sudah melaksanakan tugas hamba menentukan wilayah Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Terima kasih atas semua jasamu, Gajah Mada. Mohon ampun Baginda, izinkan hamba bertapa. Baiklah Gajah Mada, jika itu keputusanmu. Dari kisah ini kita belajar, bersatu itu lebih baik daripada bertengkar. Cinta tanah air itu dimulai dari hal kecil, belajar, menolong, dan saling menghargai. Mari kita lanjutkan semangat Gajah Mada dengan semangat persatuan dan cinta Indonesia.